Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, yang mana hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka, bertolabul ilmi melalui layar virtual ini, untuk melanjutkan perkuliahan, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 4. Dan juga tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita yang telah membawa Islam dari masa kegelapan hingga masa keemasan, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Sarbani MAG, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA, dan Bapak Ridwan Rustandi MSos. Dan juga yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmi Nur Syahbani, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membimbing diskusi pada kali ini, yang membahas mengenai filsafat Islam di dunia Islam bagian timur. Kelompok 4 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, Muhammad Hamdan Setiawan. Yang kedua, Nida Aulia Rahmawati. Yang ketiga, Putri Patresia. Yang keempat, Rahmasari Aisyah Fitri. Yang kelima, Ratu Fauzia Ahmad. Dan yang terakhir, saya sendiri, Rahmi Nur Syahbani. Sebelum kita mulai diskusi pada kali ini, agar lebih terasa keberkahannya, mari kita mulai diskusi pada kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yakni pemaparan materi oleh para pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Nida Aulia Rahmawati yang membahas mengenai sejarah filsafat Islam di dunia timur. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Putri Patresia yang membahas mengenai pemikiran filsafat Islam di dunia timur. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Rahmasari Aisyah Fitri yang membahas mengenai tokoh-tokoh filsafat Islam di dunia timur. Kepada teman-teman semua, selamat menyaksikan dan mempelajari, memahami materi yang disampaikan. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah filsafat Islam di dunia timur. Nah, sebelumnya banyak pendapat yang memaparkan tentang awal kemunculan pemikiran filsafat. Perspektif historis yang dijadikan pijakan dasar dalam pelacakan sejarah filsafat barat, menuntut bukti nyata atas kemunculan filsafat. Sejarawan filsafat barat berpendapat seragam bahwa filsafat dimulai di Yunani. Nah, hal senada dipaparkan oleh Bertrand Russell dalam karyanya Sejarah Filsafat Barat. Russell menyatakan bahwa filsafat diawali oleh Thales yang untungnya bisa dilacak masa hidupnya berdasarkan fakta bahwa ia pernah meramalkan terjadinya gerhana matahari yang menuntut pada astronom. Terjadi pada 585 Masehi.
Filsafat dan ilmu pengetahuan yang semula tidak terpisah dengan demikian lahir bersama di awal abad ke-6 sebelum Masehi. Russell meyakini jika pemikiran filsafat itu telah berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran teologi, ilmu, teknologi, dan budaya-budaya pada pusat peradaban kuno semenjak ribuan tahun lalu. Hipotesa umum yang diyakini para sejarawan filsafat timur meyakini bahwa filsafat itu sebenarnya lahir di dunia timur. Nah, filsafat ada pada zaman kuno di kalangan Khaldea di Irak. Setelah itu filsafat dipelajari oleh bangsa Mesir, yang pada masa itulah filsafat ditransfer ke Yunani dan berkembang di kalangan mereka yang masih hidup sempat pada masa penyebarannya ke bangsa Suriah dan kemudian kepada bangsa Arab. Nah, Al-Farabi juga menegaskan bahwa Plato dan Aristoteles yang tidak hanya memberikan ajaran dan cara-cara berfilsafat, tetapi cara-cara untuk memperbaharuinya, terutama ketika filsafat telah menjadi suatu yang membingungkan atau mulai meredup. Nah, pengaruh dunia timur atas perkembangan filsafat Yunani dipaparkan oleh Hasan Hanafi dalam karyanya Muqaddimah fi Ilmin al-Istighraq. Hasan Hanafi menjelaskan, filsafat Yunani sendiri tidak terlepas dari pengaruh Asia kecil yang secara geografis dan historis bersinggungan dengan peradaban Mesopotamia dan agama timur. Utamanya dari Persia, legenda Siris, Osiris, dan Horus sangat populer dalam mitologi Yunani. Pengaruh tasawuf timur dan agama esoterik Iluminis dan Persia, terutama Zarathustra dan Babilonia, khususnya yang berorientasi moral dan kehidupan akhirat serta mengakui perputaran hidup dan mati, terlihat dari sekte Orpik. Demikian awal mula pemikiran filsafat yang secara historis lahir dan berkembang di dunia timur dan berkembang di Yunani. Di antara para filosof muslim yang lahir dari dunia timur adalah Al-Kindi dan Al-Farabi, filosof muslim yang telah memberikan andil besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Saya Putri Patricia akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Islam di dunia timur. Dalam perjalanan panjang sejarah kefilsafatan di dunia timur, eksistensinya senantiasa disandingkan dengan konstruk pemikiran kefilsafatan pada masa Yunani. Dijelaskan oleh Syafi'i, filsafat Islam dunia Islam Barat, Ibnu Bajjah dan Ibnu Hufail. Proses sejarah masa lalu tidak dapat mengelakkan pemikiran filsafat Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Para filosof Islam banyak mengambil pemikiran Aristoteles dan banyak tertarik terhadap pemikiran Plotinus, sehingga banyak teori filosof Yunani diambil oleh filosof Islam. Filosof lain yang didudukan sebagai generasi yang bersinggungan dengan pemikiran Yunani adalah Ibnu Tufail. Beliau adalah satu di antara sekian banyak filosof Islam yang mampu menghasilkan karya fenomenal yang berbau filosofis mistis mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan dan penggerak. Itu tiada lain adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pemikiran Islam pada masa itu berada dalam perkembangan yang positif. Dalam rangka inilah, Asy'ari menjelaskan bahwa filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad. Filsafat kenabian protektik filosofi ini lahir dalam periode filsafat Islam dan karenanya tidak ditemukan dalam tradisi filsafat Yunani. Konsep filsafat kenabian secara teoritis dibangun pertama oleh Al-Farabi, di mana Nabi mempunyai kekuatan imajinatif yang
memungkinkan berhubungan dengan akal fa'al untuk mencapai kebenaran tertinggi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles sebagai guru pertama. Kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina dengan teorinya mengenai akal suci yang dimiliki Nabi yang memungkinkan menembus dimensi kegaiban dan menyatu dalamnya. Nabi kenabian dijelaskan dalam jiwa manusia terdapat kekuatan yang membedakannya dari binatang dan benda lain. Kekuatan itu dinamakan jiwa rasional, an-nafs, an-natiqah. Ia ada pada setiap orang tanpa kecuali, namun tidak ada pada setiap orang. Dalam sifat-sifatnya yang khusus, karena kemampuan jiwa rasional itu berbeda-beda di antara banyak orang. Begitulah selanjutnya. Ada kekuatan pertama yang mampu menerima gambaran tentang bentuk-bentuk universal yang diabstrakkan dari benda dan yang pada dirinya tidak mempunyai bentuk. Oleh sebab itu, kekuatan pertama ini dinamakan intelek material, ulani. Secara kias dengan materi pertama, al-hayyula. Kemudian ada kekuatan kedua yang mempunyai kemampuan serta kesediaan positif untuk menangkap bentuk-bentuk universal. Karena bentuk-bentuk universal itu mengandung pikiran yang telah diterima dan bersifat umum. Selain kedua kekuatan dalam berpikir manusia, terdapat kekuatan ketiga yang disebut dengan kekuatan perolehan mustafad, diperoleh karena latihan, dan yang sejenisnya. Kekuatan mustafad secara aktual tidak terdapat dalam intelek material, jadi juga tidak terdapat di dalamnya secara esensial. Pengembaraan intelektual Ibnu Tufail mempunyai nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Dilahirkan di Wadi Aish dekat Granada pada tahun 506 Hijriah. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusteraan, matematika, dan filsafat. Ibnu Rushd dalam catatan Nars dalam Leaman ed. Abu Bakar Ibnu Tufail pada suatu hari memanggilku dan bercerita kepadaku bahwa dia mendengar Amirul Mukminin mengeluh tentang keterpenggalaman secara pengungkapan Aristoteles atau penerjemahannya dan akibatnya, maksudnya kabur. Dia mengatakan bahwa jika ada seseorang yang baca buku ini kemudian dapat meringkasnya dan menjernihkannya tujuannya. Setelah pertama-tama memahaminya sendiri secara seksama, orang lain akan mempunyai waktu yang longgar untuk memahaminya. Ibnu Tufail menasehatiku, lakukanlah itu. Tokoh-tokoh filsafat Islam di bagian dunia timur. Yang pertama ada Al-Kindi pada tahun 185 sampai 252 Hijriah yang bertepatan dengan 801 sampai 866 Masehi. Al-Kindi, karya ilmiahnya kebanyakan berupa makalah, tetapi jumlahnya sangatlah banyak. Dalam bidang filsafat, karangan Al-Kindi diterbitkan oleh Profesor Abu Ridah pada tahun 950. Yang kedua ada Al-Ghazali, yaitu sejak tahun 450 sampai 505 Hijriah yang bertepatan dengan 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali atau
yang disebut dengan Abu Hamid Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Kursurasan, yaitu suatu kota kecil yang sekarang disebut Iran. Yang selanjutnya ada Al-Farabi pada tahun 258 sampai 339 Hijriah atau bertepatan dengan 872 sampai 950 Masehi. Kealiman Al-Farabi dalam filsafat ditunjang oleh keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para sejarawan filsafat disebut dengan Mu'allim Ats-Tsani atau guru yang kedua. Yang selanjutnya ada Ibnu Tufail. Ibnu Tufail yaitu sejak awal abad keempat atau 580 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1110 Masehi sampai 1184 Masehi. Ibnu Tufail berpendapat bahwa dunia dan Tuhan sama kekalnya. Dia mempertahankan pendapatnya bahwa dunia itu bukan suatu yang lain dari Tuhan. Yang selanjutnya ada Ibnu Rus, yakni pada tahun 620 sampai 520 sampai 595 Hijriah atau 1126 sampai 1192 Masehi. Ibnu Rus dilahirkan pada tahun 1126 Masehi dan wafat pada tahun 1198 Masehi. Ia filosof Cordova karena dilahirkan dan dibesarkan di kota itu. Kemudian ada Ar-Razi. Ar-Razi adalah seorang filsuf muslim setelah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Mahmud Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Yang selanjutnya ada Ibnu Miskawih. Ibnu Miskawih adalah seorang filsuf muslim yang memusatkan perhatiannya dalam etika Islam. Pengetahuannya tentang kebudayaan Romawi, Persia, dan India sangat begitu luas. Juga tentang filsafat Yunani. Yang selanjutnya ada Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa dikenal sebagai kelompok rahasia yang beranggotakan para ilmuwan yang pemiliknya yang bercorak keagamaan, politik, filosof, ensiklopedia yang mengadakan pertemuan-pertemuan. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini dengan sangat baik. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami kelompok 4 dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Sebelum saya menutup diskusi pada kali ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu bahwasannya filsafat Yunani sendiri tidak terlepas dari pengaruh Asia Kecil yang secara geografis dan historis bersinggungan dengan peradaban Mesopotamia dan agama Timur. Utamanya dari Persia, legenda Osiris, dan Horus sangat populer dalam mitologi Yunani. Pengaruh tasawuf Timur dan agama esoterik iluminis dari Persia, terutama Zarathustra dan dari Babilonia.
khususnya yang berorientasi moral dan kehidupan akhirat, serta mengakui perputaran hidup dan mati. Terlihat dalam sekte Orpici. Para filosof muslim yang lahir dari dunia timur adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Filosof muslim yang telah memberikan andil besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kefilsafatan di dunia timur eksistensinya senantiasa disandingkan dengan konstruk pemikiran kefilsafatan pada masa Yunani. Sekian kesimpulan yang dapat sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambahkan, bisa diketik di kolom komentar, dan pertanyaan yang masuk akan kelompok 4 jawab. Mari kita tutup diskusi pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat kelompok 4 tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.